Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Hari ini saya excited banget karena saya mau ngajak kalian home tour ke rumah seorang arsitek muda yang akhirnya berhasil membangun rumah impiannya. Yuk kita lihat sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas Rian. Apa kabar Mas Rizky? Baik. Kak Adel gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, gimana tetangga? Udah kenalan tadi dengan Mas Rian? Dan buat kalian mungkin yang udah lama ngikutin channel saya, beliau udah pernah nongol nih sebelumnya di episode Ngobras yang ini nih. Nah, rumah hasil karyanya keren banget. Dan sekarang kita mau main ke rumah pribadinya. Sekeren apa nih kalau rumah pribadinya nih? Iya. Yeah. Mas, buat gambaran tetangga online, Mas. Ya, ini rumahnya berdiri di atas tanah seluas berapa nih? Untuk luas tanah kita di 7x17. Untuk luas bangunannya 176 meter persegi. Ada berapa lantai? Total kita cuma ada 2 lantai ya, 2 lantai. gitu. Saya kira mau 3 lantai kayak rumah sebelumnya. Belum, ya insya Allah lah. Insya Allah, kalau sudah ada rezekinya. Oke, kalau dari konsepnya nih Mas, seperti apa? Kalau dari konsep sebenarnya saya lebih suka ke arah kontemporer kali ya. Gayanya gaya kontemporer, kalau konsep sudah pasti ya tropis lah, rumah-rumah tropis lah ya Mas ya. Kalau kita lihat kontemporer itu kan tidak terbatas dalam hal kreativitas ya. Yang dimana itu kita bikin rumah itu nggak harus selalu lurus dan lain-lain. Saya lebih suka rumah yang lebih atraktif gitu dan kalau kita lihat dari atapnya dia saling menekuk gitu ke dalam ya. Dimana itu membuat bangunannya menjadi lebih ekspresif dan atraktif gitu. Mantap. Jadi kesannya dinamis ya? Benar. Anak muda banget nih. Dan saya punya alasan juga kenapa balkonnya miring ke sana, karena kalau dari segi kebisingan ya dan traffic sepertinya akan lebih besar dari sebelah kiri. Makanya balkon itu kita taruh sebelah kiri, jadi ketika di sebelah kiri sini kita menghadap sana tuh nggak terlalu kelihatan dari arah sana lah gitu. Trafficnya lebih ramai sebelah sana ya? Benar. Kemudian kamar saya pun adanya di sebelah kanan sana. Dan kenapa kita bagian depannya itu masif gitu Mas ya? Karena kita nggak mau terlalu terekspos dari depan, tapi cahaya matahari tetap bisa masuk. Gitu. Karena rumah kita kebetulan menghadap ke timur. Timur ini ya? Iya, timur ke arah sana gitu. Mantap. Tapi ini keren nih idenya nih. Bikin miring, bikin agak serong gitu, ada tujuannya ya? Benar, Mas. Menghindari itu tadi ya, kebisingan. Iya, makanya kalau kita duduk di balkon menghadapnya ke arah sana, jadi dari sana tuh nggak terlalu terlihat orang lah, lebih privasi lah gitu. Karena sebelah sana tuh lebih boulevard, ramai. jalan boulevard, jadi lebih ramai. Nanti kita lihat sama-sama ya, seperti apa di atasnya. Ini agak ini cantilever ya? Oh ini? Iya, ini bagian yang cantilevernya ini dalamnya sebenarnya nanti kita lihat aja di atas lah. Nah ini saya pikir Mas Rizky tadi mau nanya ini juga besi ini nanti. Oh iya, kanopi ini? Kanopi ini nanti akan ada kanopi sih sebenarnya, cuma saya masih ragu. Kenapa ragu? Kalau saya kasih kaca akan rawan kotor gitu ya. Kedua juga tanamannya nggak bisa ngejuntai terlalu jauh dia ke bawah gitu. Jadi masih saya pertimbangkan lah gitu. Saya kira karena masih baru jadi kacanya kinclong sampai nggak kelihatan. Sama lebih ini juga sih. Kos juga mungkin bisa dibelakangin karena kita prioritas yang lain. Prioritas dulu. ya. Gitu. Nah, ini pagarnya juga unik nih tetangga. Nah, kalau dari pagar ini saya juga dapat terinspirasi dari klien saya sebelumnya ya Mas ya. Karena kan saya kan kebetulan juga konsultan gitu. Dimana kita kan pertama harus lebih banyak mendengar daripada berbicara gitu. Jadi saya banyak dapat masukan dari klien saya. Beberapa saya masukin di rumah ini gitu. Jadi rumah ini adalah improvement dari karya-karya saya sebelumnya gitu Mas. Gitu. Penyempurnaan. Iya, dan banyak coba-cobanya sebenarnya nanti di dalam. Jadi ketika nanti kita ke rumah klien bisa kita coba di sana gitu. Seru ya? Makin penasaran nih. Iya. Ada apa di balik pagar ini? Boleh kita lihat? Boleh, silakan Mas. Ayo. Oke, mantap. Ada carport. Nah, ini rumah cuma lebar 7 meter, jadi kita nggak mau terlalu banyak pembagian gitu lah ya. Carport 3x5 cukup untuk 1 mobil dan 1 motor. Nah, kemudian di sini seperti biasa ya. Kita ada teras, di mana ini buat terima tamu. Apalagi kebetulan umur saya masih muda ya, belum banyak tamu. Walaupun ada tamu, pasti biasanya klien saya ajak masuk biasanya Mas. Gitu. Karena kita open house juga untuk klien. Jadi kalau ada mau yang lihat, bisa masuk ke dalam dan melihat-lihat di atas. Keren. Ini kayak melayang ya dibikinnya ya? Di sini sengaja kita bikin melayang biar ada lampu indirect seperti ini nih Mas. Gitu. Jadi kalau malam ambience lebih bagus gitu. Nah ini pakai apa nih Mas? Kalau itu kan andesit lantai. Ini apa? Oh sama, ini juga kita pakai andesit 30x60.
Ini sebenarnya granite tile motif andesit, Mas. Granite tile? Iya, jadi bukan andesit. Nah, kalau ini pakai apa? Kalau ini kita pakai granit ukuran 20 kali 100. Teksturnya juga ini bertekstur ya, jadi cocok untuk di area outdoor, Mas. Jadi nggak terlalu licin, ya. Jadi ini rumah hasil renovasi kah total atau? Kalau rumah ini kebetulan dari tanah kosong ya. Tanah kosong. Ini rumah kita bangun sendiri, hasil jerih payah nabung sendiri dari hasil berkarya gitu ya. Kita jadiin rumah, rumahnya pun hasil desain kita sendiri gitu. Jadi saya nggak tahu deh harus berkata, nggak tahu saya harus berkata. Berasa ya, excitednya ya, berasa ya sampai sini ya. Ini juga kita bangun juga nggak langsung klek jadi gitu, Mas. Maksudnya kita juga bertahap pun nggak, sebenarnya bukan rumah tumbuh ya, tapi kita bangun tuh pelan-pelan gitu. Misalkan kita awalnya mungkin kalau kita bangun rumah klien seluas ini mungkin cuma 7 bulan. Kalau kita sampai 1 tahun pun sebenarnya belum selesai nih dalamnya. Makanya kita undur-undur Mas Rizky gitu. Karena kita kalau ada rezekinya baru kita beli ininya, beli itunya gitu. Mantap, Seperti mantap. itu. Nanti kita ngobrolin soal perjuangannya bareng Madila ya. Kita lanjut Om Turnya. Silakan Mas Rizky, silakan masuk. Permisi. Ya. Wow. Untuk rumahnya ini kita konsepnya seperti biasa ya, open plan gitu. Jadi tidak terlalu banyak sekat dan juga banyak bukaan. 3,5 meter ada nih? Ini kurang lebih ukurannya 3,5 meter dikali 6 ke sana. Ya. Nah ini kalau pencahayaan-pencahayaan ini apa namanya Mas? Kalau tetangga online penasaran. Ini kita biasa pakai, ini sebenarnya pekerjaan interior ya Mas Rizky ya. Ini multiplex finish HPL, kemudian di belakang itu dikasih lampu indirect gitu. Kalau lampu utamanya yang mana nih? Kelihatan. Kalau lampu utama itu, nah ini kita salah satu coba-coba dari rumah ini adalah kita sudah coba-coba pakai voice command. Gitu, kayak misalkan, Alexa, I'm home. It's nice to have you home. Nah, kurang lebih seperti itu Mas. Jadi kita udah nggak perlu repot-repot nyalain saklar lagi. Gitu. Keren. Kita ketemu Mas Rizky juga. Waduh, jadi malu saya nih. Iya, gitu. Tolong kecilin dulu. Alexa, switch off. Stop. Oke, berhasil. Oke, dari depan ini ada satu pintu utama dan juga ada ini. Nah, ini kita seperti biasa kalau kami selalu desain bagian sini tuh pintu bisa dibuka semua. Ini bisa kita buka full nih sampai ke atas, bisa dilipat. Berarti di rumah yang sebelumnya juga gitu ya, Mas? Iya, kalau saya biasa bikin rumah seperti ini. Jadi kalau misalkan ada acara keluarga ini bisa dari ujung ke ujung seakan-akan dia gabung lah gitu, nggak kesekat. Pantesan ini disamain ya? Iya, untuk granitnya kita samain sama yang di area teras gitu. Ini berapa? 60, 120? Kalau granitnya ini kita pakai 60 kali 120, benar. Kita pasangnya melebar karena biar kan rumahnya nggak terlalu lebar ya, makanya kita pasang horizontal biar kesannya lebar. Oke, menarik. Baru di satu area Gitu. inspirasi udah banyak banget nih. Iya. Nah, next kita ke area komunal lainnya. Ya. Yang ini area apa nih? Ini adalah area courtyard ya, maksudnya inner court ya Mas. court. Sebenarnya latar belakang saya bikin ini adalah sebelumnya saya kalau kerja itu nggak suka namanya di dalam ruangan Mas Rizky. Jadi bisa saya kalau kerja tuh keluar gitu cari-cari di tempat semi outdoor. Makanya ketika saya mendesain rumah dengan istri, ini juga kebetulan request dari istri gitu ya, mau ada taman terbuka seperti ini gitu. Sebenarnya untuk investasi Mas. Karena saya udah nggak perlu keluar lagi untuk beli kopi, untuk beli lain-lain, bisa kerja di rumah di sini sambil nemenin istri masak di sini gitu Mas. Berasa di area outdoor beneran ya? Iya. Tapi emang kebuka sini atasnya. Kalau ini kita buka sampai atas, kurang lebih ini lebar 2,5 meter, 1 meternya kita tutup. Air hujan turun tapi di sini Mas. Sebelah sini aja ya? Iya, di area planter gitu. Dan kenapa saya nggak mau kasih jendela di sini biar lebih menyatu lagi dengan area bukaannya, gitu dan biar nggak terlalu sempit lah si ruang rumahnya itu. Iya, gitu, Mas. biasanya kan ada tuh yang dikasih penutup lagi Ada ya? tutupannya lagi. Nah, tapi balik lagi ya, mungkin kalau safety-nya masih kita belum tahu ya. Maksudnya kita bisa analisa dulu kan lingkungannya seperti apa. Kalau misalkan nggak memungkinkan, kayaknya baiknya memang pakai pintu gitu. Keren gitu, ya? Mas. Asik banget kalau punya inner courtyard dalam rumah ya? Betul. Jadi sekarang udah nggak kerja di luar? Udah nggak kerja di luar. Sekarang saya kalau kerja kadang bisa duduk di sini karena kita sediain colokan juga di bawah ya, atau di meja ini juga bisa gitu, sambil nemenin istri masak di situ kan. Jadi kita nggak kemana-mana lagi nih, bisa di rumah aja gitu. Oke, jadi kalau hujan deras
Genang apa nggak nih? Kalau hujan deras ini saya jamin yang ini nggak akan genang karena sudah ada buangannya ke arah sana gitu. Iya. Kemudian juga sini kan udah ada resapanya langsung ke bawah ya sekalian nyiram tanaman seperti itu gitu. Oke. Baik yang nanya, Mas ini kalau hujan tampias enggak? Pertanyaan kan masih seperti itu kalau saya. Sampai sini, ha. Kalau hujannya biasa itu nggak akan tampias Mas, dia ada di sini nih. Kalau hujannya udah hujan angin nggak karuan, ini paling satu ubin sini. Oh, gitu. Oke. Cuma balik lagi kan kalau saya sih masih toleransi karena kita lebih sering dapetin manfaat si anginnya daripada kalau hujan kan juga nggak setiap hari kan. Betul. Even dia muncrat pun maksudnya dia nggak setiap hujan dia ke sana gitu. Iya sih. Cuma Nggak selalu sampai sini ya. Iya benar seperti itu. Jadi saya lebih dapat banyak manfaatnya daripada kekurangannya gitu. Setuju. Keren. Gitu. Oke, ini apa nih Mas kalau ini? Ini kita ada open kitchen ya. Ini request dari istri saya, maunya dapurnya besar gitu, biar masaknya lebih semangat gitu kan. Sama ini sih kita lebih, kadang kalau ngeliat, kan saya suka gambarin klien gitu, dapurnya aku bagus banget, jadi kan kita juga kadang, saya aja pengen lah ada keinginan sendiri lah, makanya kita terapin di rumah kita sendiri gitu. Tetap ya, ada rasa itu ya? Ada Mas, pasti. Saya kadang masih kayak pengen kayak gini nih gitu. Saya kadang seperti itu pengen. Ada yang tetap mau saya pengenin gitu dari desain saya sendiri. Cuman kan baru terrealisasi sekarang gitu. Jarang-jarang nih kita menyelami perasaan batin dari seorang arsitek ya. Ada kalanya kita ada yang yaudah maksudnya ini bagus tapi bagus aja. Tapi nggak yang saya, ini kayaknya saya banget nih gitu. Kadang ada juga yang saya banget. Nah, makanya kita, yang tadi saya bilang di depan ini adalah hasil dari referensi desain saya sebelumnya, dari karya-karya saya sebelumnya, dan improvement juga gitu Mas gitu. Jadi kita mix dan combine semuanya gitu. Jadi ini island table sekaligus kita ada dining. Table, sekalian buat saya kerja kadang di sini. Kadang tempat ini buat ini Mas, kalau ada klien saya ajak ke rumah. Kita coba Bu main dulu ke rumah saya gitu. Maksudnya biar Ibu tahu pekerjaan kita tuh seperti apa sih gitu kan. Apalagi kan kita juga umur saya masih muda, transaksinya juga kan nggak sedikit. Jadi gimana caranya saya memberikan kepercayaan, membangun trust. Makanya kita ajak aja main ke rumah biar rumahnya tahu di mana, seperti apa finishing dan yang lainnya, seperti itu sih Mas. Cakep idenya gitu. nih. Nah ini di atas kabinet-kabinet fungsi nggak nih? Nah, benar. Ketahuan ya. Beberapa ada yang kamuflas memang Mas, biar kita tahu diri aja sih, nggak terlalu banyak naruh banyak barang di atas. Kalau kita buka semua nih, banyak nih, sini ada nih, di sini ada nih. Gitu. Jadi itu memang sengaja ya? Sengaja, ada Mas. yang difungsiin bisa, ada yang nggak. Iya, Supaya benar. nggak terlalu berat bobotnya, sama membatasi diri juga. Jangan nyimpen terlalu banyak. Juga, iya. Gitu sih Mas. Nah, sekarang kan kita nggak tahu nih sinknya ada di mana nih. Oh iya ya? Kan ini konsep open plan ya? Oh iya, dia langsung wastafel nih. Iya. Di mana dia sih? Gini, karena kita konsepnya open plan, maksudnya tamu juga sebenarnya nggak banyak sih, cuman kadang saya terima abis mungkin ada arisan terus misalkan jam 5 saya harus ada arisan keluarga, jam 7 ada klien gitu kan. Pasti yang paling berantakan adalah area sing gitu ya Mas ya. Nah, area singnya itu kita tutup di sini Mas. Di sini nih kita jadi area sing. Nah, ini ada pintunya gitu, kabinet kita buka. Nah, ini sing sini. Keren. Saya kira lemari sapu tadi ya. Jadi kalau berantakan dari sana nggak kelihatan. Kalau buru-buru banget nih, taruh sini aja kita tutup. Menarik. Gitu. Di sini backsplash-nya agak lain, dia pakai mozaik ya. Ya. Kemudian, jadi kita harus kalau mau bikin seperti ini, sebisa mungkin disiapin space juga untuk yang area keringnya nih. Karena kan pasti naruh-naruh barang kan nggak mungkin semua itu disingkan, pasti ada sebagian yang di sininya gitu. Kalau ini pakai apa? Kalau ini kita pakai ini, sama sih seperti ini bahannya. Kita pakai granit 120 x 240 gitu. Nah ini juga salah satu ini Mas. Gimana ini kita nggak pakai granit. Ini pakai apa? Ini pakai HPL, multiplex finish HPL, tapi kita cari motifnya yang sama kayak si granitnya. Fungsinya adalah balik lagi adalah ke kos gitu, buat nurunin kos. Keren ya. Wajar. Ini kali ini silaturahim merasa ngobras nih. Kali yang punya rumah arsiteknya nih. Gitu. Ini saya tutup dulu sebenarnya. Oh iya Mas, silakan Mas. Okay. Nah di sebelah sana itu ada pintu. Itu pintu kemana tuh Mas? Oh boleh, kita pintu ini mungkin kalau bahasa dari perspektif arsitek mungkin ini kamar tamu lah ya. Kamar tamu. Okay. Cuman kalau silakan. Oke, permisi Mas. Nah kalau ini mungkin perencanaan itu kamar tamu. Cuman karena saya lebih mendalami ini mungkin bisa dipakai buat kalau nanti istri lagi hamil. Pasti kan jadi biar nggak naik turun ya. Oh iya. Kemudian kedua itu kalau misalkan ada orang tua, maksudnya suatu saat mau tinggal sama kita udah ada kamar nih untuk siapin ini gitu. Karena saya belajar dari orang tua saya ya gitu. Nah saya nyiapin untuk ini juga gitu Mas. Gitu.
itu jangka panjang lah. Jangka panjang ya. Iya, kalau tamu sih pasti jarang sih untuk nginep di rumah ini. Cuma jangka panjangnya untuk orang tua tinggal atau kalau lagi sakit orang tua kita bisa rawat di sini gitu. Bener sih. Ini kayak apalagi kalau memungkinkan ya, Iya. kudu ada kayaknya satu kamar di bawah kayak gini. Iya. Kalau mungkin ya. Tetap kalau saya sih perlu ya. Perlu ya? Kalau mungkin kan. Oke, yuk. Gitu. Tetangga. Nah, itu kan ada jendela tuh kecil. Iya. Di baliknya apa tuh? Di baliknya ini kita ada kamar mandi. Silakan Mas. Sini. Iya. Kamar mandinya ini cukup Wih. besar. Ini area bawah tangga ya? Area bawah tangga. Nah, kenapa alasan kita bikin tangga tuh lebar? Biar di bawah tangganya itu bisa bikin kamar mandi yang cukup juga ukurannya, Mas. Untuk dia mandi, terus ada kloset, ada urinalnya juga. Kalau saya sih, menurut saya perlu nih urinal nih. Iya, Mas. Karena kalau cewek mungkin agak risih kalau digabungin sama cowok kan biar enggak ya lebih higienis aja lah gitu. Jadi udah dipisah gitu. Kalau saya masih perlu ini. Nah, ini kita ada jendela juga. Iya. Jadi setiap kamar mandi ada jendela buka keluar. Iya, dan nggak terlalu besar juga ya. Iya. Cakep nih. Nah, ini apa nih ruangan kaca nih? Nah, ini adalah area ini. Kita nggak punya tempat buat naruh sapu, pelan dan lain-lain kan. Even di bawah tangga sebenarnya ada storage. Cuma itu pasti yang lebih barang-barang lebih besar dan inilah jarang dipakai ya. Nah, di sini kita ada kurang lebih 1 meter kali 2 lah ya. Ini ada ruang kayak semi janitor gitu sih, Mas. Perlengkapan Ini juga terbuka bebersih sampai nih. atas. Oh, ini kebuka juga nih? Iya. Oh iya. Tapi enak sih kebuka, jadi nggak lembab ya? Jadi nggak lembab, benar. Jadi sirkulasi dapur tuh bisa buang ke sana, bisa buang ke inner court sana. Jadi banyak lah dia bukaannya gitu, Mas. Iya, ini Rizky. bisa juga buat sirkulasi dapur. Iya, gitu. Tapi dari arah sana dia tetap nggak kelihatan. Karena kita taruh di pojok sana gitu. Iya, dan ini kacanya mantul nih Iya. dari sana. Gitu. Cakep, Mas. Nah, ini tangga untuk menuju ke lantai 2. Oke, kita mau lihat, Ya, boleh? boleh. Nah, kita bahas dulu nih. Tangganya ini kita pakai granit tile juga, ukuran 20 kali 1 meter gitu ya. Tangganya pun kalau kita bikin 240 di bordes, kamar mandinya udah pasti proper sih kalau menurut saya gitu. Karena kalau saya selalu bikin kamar mandi di bawah tangga tuh yang lantai 1 biasanya. Buat space lebih efektif gitu. Lebih efisien juga ya. Lebih Makanya efisien. tangganya dibuat besar-besar supaya kamar mandinya nyaman. Benar, Mas Nah, Rizky. ini railingnya juga keren ya, minimalis, Ya. elegan. Nah, vanisnya juga yang tebel nih. Tuh, bolanya. Nah, ini di sini rencananya nanti ya mau saya kasih kayak portofolio saya taruh di sini gitu. Ini kan maksudnya tangga itu kan mungkin simbol dari perjuangan juga ya kalau kita mau step up kan kita Pencapaian harus gitu berjuang naik gitu kan. Oke. Makanya kita di bordes ini kita kasih itu nanti gitu. Cuman nanti kita masih bertahap lah. Oke, Ini Mas. baru jadi juga salah di atas. Nah, ini masih ada bukaan ya. Jadi area inner court itu fungsinya bukan hanya untuk di bagian bawah. Iya. Di lantai 2 juga masih dapat ya. Iya, Ini juga ada detail menarik nih, kecil. Di baliknya ruang janitor tadi yang di bawah nih, iya. tembusannya. Yang ke bawah itu ruang janitor, ke atas itu buat akses servis, kalau servis AC dan lain-lain gitu, Mas. Nah, ini yang tadi saya bilang saya pengen rumah itu nggak berasa di rumah gitu, Mas. Oke. Jadi sebisa mungkin ruangan dalam itu berasa tetap di area luar. Karena dulunya memang sampai sekarang masih suka nongkrong di luar gitu lah. Jadi kita bikin gimana caranya rumah ini kayak tempat nongkrong saya sendiri gitu. Nah, ini kenapa ini kurang lebih 3 meter, kita bagi 2 jendelanya gitu. Jadi kalau kita mau santai-santai begini tetap ada safety-nya gitu, tapi secara jendela dia terbuka full. Cukup gitu. kasih railing ya. Iya. Dan rasanya udah kayak di balkon nih kita nih. Kayak di balkon. Padahal ini ada di selasar lantai 2 gitu. Kita ke arah inner court yang tadi. Gitu, Mas Rizky. Memang dari segi estetik ini memang bukan untuk estetika ya, tapi untuk fungsi kalau ini. Idenya menarik nih, Mas. Iya. Nah, di atas ini kita ada 3 ruangan. Mau yang mana dulu nih? Mana saya lihatnya 2. 2. Saya juga lupa nih baru dipasang soalnya. Nah, di sini kita ada akses servis. Jadi kita ada hidden. Oh, kita lihat dulu nih. Gitu. Tapi ini nggak begitu besar ya. Cuma untuk cuci jemur dan agak sedikit berantakan. Ini area servisnya, cuci jemur. Wih, asik banget nih. Area ini nanti bisa masuk ke sini, Mas. Ini apa nih? Kita nggak punya ART, kita tuh nggak nginap, nggak tinggal di rumah. Nah, ini area dia buat setrikanya, jemurnya di sana gitu. Cakep nih. Ini karena area servis, area basah, jadi memang beda nih tuh. Ada beda ketinggiannya ya. Iya, kita leveling pasti biar nggak masuk airnya gitu. Keren.
Nah, berarti di atas ini ada 3 ruangan Tiga termasuk ruangan. tadi ya. Tinggal yang 2 nih. Nah, yang ini kita masuk ke sini dulu kali ya. Boleh, Mas. Ini rencananya nanti akan jadi kamar anak. Ini mudah-mudahan cukup lah sampai 15 tahun ke depan. Sampai udah besar maksudnya masih cukup lah dia kamar sendiri di sini. Sampai dewasa cukup, Mas. Sampai dewasa cukup ya. Ini segede kamar hotel. Iya, ada kamar mandi di sini, kamar mandi untuk anak. Makanya kita pemilihan grandnya lebih yang Playful ya. iya, lebih playful yang di depan sini gitu. Nah, sementara di sini karena anaknya masih menyusul gitu, OTW rumahnya ya? dulu lah gitu. Ntar baru punya anak. Maksudnya mungkin dikasih rezekinya itu dulu Amin, gitu. amin, amin. Jadi sementara kita pakai untuk ruang olahraga. Ini masih kosong, masih bisa serbaguna lah. Mungkin nanti mau bikin ruang kerja atau apa di sini. Nah, ini ada langsung akses ke balkon. Balkonnya juga kita nggak perlu lebar-lebar ya. 2,5 kali 2,5. 2,5 kali 2,5. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, yang tadi saya bilang nih Mas, kalau kita trafiknya kan ramai dari sana ya. Iya. Kita duduk di sana kan. Artinya orang lewat tuh nggak lalu sana ada sih pasti kan, cuman nggak sebanyak di sana. Makanya kita bikin kemiringan fasadnya adalah dia ke sana nih yang area balkon. Salah satu pertimbangannya itu gitu. Juga apa ya? Ya ini sebagai spot foto lebaran lah. Ini kayak ini, kayak di Starbucks nih. Iya, kita Iya, pakai papan oke. semen sama kayak tadi di bawah ya. Gitu. Kita pasti setiap rumah ada kalau bisa sebanyak mungkin spot buat foto-foto itu biar nggak bosan aja tiap tahun bisa ganti. Oh, ini langsung ketahuan kalau di grup keluarga. Oh, dari di foto di rumah gitu ya. Gitu. Mas, kalau tinggi floor to ceiling berapa? Kalau lantai 2 ini 3 meter. Lantai bawah tadi? Lantai bawah tadi 3,4. Kalau di atas kan kita lebih ke buat tidur, dan menurut saya area tidur, Iya. area makan itu nggak perlu tinggi-tinggi. Semakin dia rendah, semakin intimate tuh rasanya tuh. Kalau tinggi jadi makin bias tuh kalau untuk tidur dan makan mungkin ya. Iya. Gitu. Setuju. Eh, Sesuai peruntukannya aja Sesuai ya. peruntukan. Kalau yang untuk area-area general, living dan lain-lain itu boleh tinggi, void juga nggak masalah gitu. Oke. Dan ini juga ada perbedaan level lagi nih sedikit Iya, tetangga. biar Tapi nggak nggak bikin kesandung ya, karena lumayan rendah tapi Iya. tetap beda nih. Kamar anak luas berapa tadi? Yang ini mungkin 3,5 kali 4. 3,5 kali 4. 3,5 kurang lah kan kemakan ketebalan dinding ya. Iya. Di luar ini ya. Di luar kamar mandi ya? Kamar mandi ini 1,8 kali 1,5. Oke. Ya, jadi dia satu grade saja 1,8 sampai ke arah service gitu. Oh iya. Dan di sana ada space 1,2 meter. Semisal nanti kita mau expand ke atas, gitu udah ada akses tangga, nanti bikin tangga dari sana jadinya. Oh iya, ini masih bisa nih. Iya, tinggal muter sekali lagi naik ke atas, bikin rooftop kayak yang kemarin. Sekarang kita masuk ke kamar utama. Kamar utama. Nah, ini kamar utama saya. Oke. Mas, tinggi pintunya berapa tinggi pintu? Pintu ini kurang lebih dia di 2,8 deh, karena saya ngikut ini openingan yang ke arah luar, saya 2,8 semua nih. Ini 2,8 juga kalau ini. Kalau tadi kamar tamu nggak terlalu tinggi kan, karena dia kan berjauhan sama pintu depannya kan, jadi mungkin pendek sedikit gitu. Oke. Ya. Kita lihat tetangga. Nah, ini kamar utama saya. Nah, sampai sini pun kita masih bisa akses ke inner court gitu. Inner court. Tadinya saya pengen taruh meja kerja di sini, Mas. Cuma saya mikir-mikir lagi, mempertimbangkan saya harus bedain area istirahat dan area kerja gitu. Itu bagus. Baru mau saya protes. Tapi itu kayak meja kerja tuh. Oh, bukan, kalau ini area istri lah ini. Oh, iya. Ini ada apa namanya? Meja rias. Nah, kita juga bikinnya kayak mirip-mirip ini lah ya, tatami gitu yang nggak mau yang terlalu dipannya tinggi. ya? Iya, dipannya gitu. Nah, ini bisa jadi solusi juga. Kita pakai wallboard. Apa itu? Kalau misalkan ada retak-retak rambut dan lain-lain gitu, ini bisa jadi solusi gitu. Dan harganya ya lumayan lebih murah dibandingkan yang Yang di luar tadi WPC kan? iya, ini harganya menurut saya lebih murah ketika per meternya gitu. Makanya kita pakainya wallboard. Dan kalau buat di kamar enak juga ya. Rasanya hangat gitu ya. Iya. Nah, di sini ada lemari back to back. Sama belakangnya ini ada lemari untuk nyimpen tas. Kita pakai kaca Ray-Ban jadi nggak terlalu kelihatan gitu dari luar. Area istri. Iya. Nah, ini ruang makeup. Iya, buat apa namanya? Dandan dan lain-lain Berhias lah ya. ya? Berhias, betul. Oke. Nah, ini juga Nah, itu apa tuh? Kok nyempil tuh? nah, tadinya ini kamar mandi saya tuh nggak di sini, Mas. Cuma setelah pertimbangan kayaknya saya butuh storage di dalam, jadi makanya saya ke sana. Nah, ini gimana caranya biar nggak idle? Ini kan susah diakses ya. Nah, kita cara pemanfaatannya ini bisa digeser nih, Mas. Gitu. Jadi walaupun nggak bisa diakses, tapi ini bisa jadi tempat barang lagi di sininya gitu. Iya. Dan ini kalau saya tidur ini nggak pernah saya tutup gordennya. Kenapa, Mas? Jadi kalau pas pagi itu matahari
masuk. Oh Jadi iya. bangun dengan sendiri ini dia gitu. Jadi kita menurut saya nggak perlu harus bukan banyak menghadap timur, secukupnya toh namanya cahaya kan juga merambat ya. Betul. Jadi dia masuk menurut saya itu udah cukup gitu. Iya. Dan perubahan dari gelap ke terang itu bakalan terasa banget. Iya di pagi benar. hari sih. Oh jadi ini tembusannya ke Tembusannya ke juga balkon ya? tadi. Oh, balkonnya sharing ke tangga ya? Dengan Balkonnya kamar sharing. Jadi kalau sama anak nanti bisa join sini kalau ada. Nah kemudian di depan tadi, yang depannya tadi masif kamprotan, dalamnya tuh kamar mandi Mas Rizky. Oh. Justru kita kamar mandi di dalam, ada di bagian depan. Jadi ini kamar mandi di paling depan buat ini kah buffering supaya Iya, biar nggak terlalu panas, terus juga privasinya juga tutup kamar mandi lah gitu ya. Iya, biar nggak terlalu panas, suara juga teredam ya. Bener. Apalagi kita udah naruhnya di bagian kiri ini, bukan di bagian sana kan yang ramai sebelah sana gitu ya. Tapi kita tetap ini nih, setiap kamar mandi ada ventilasi udara ini. Nah, ini yang tadi saya bilang Mas, di sini kita kamar mandi ada storage ya, kebutuhan taruh-taruh barang lah di sini buat taruh stokan sabun. Oh. Terus stokan anduk kotor dan anduk bersih, terus ada spray dan lain-lain kita bisa taruh di kamar mandi sini gitu. Oke, nggak perlu dikeluarin ke ruangan lain ya. Iya, Udah standby di sini terus. benar. Jadi nggak ada adegan lupa bawa handuk tetangga. Keren. Nah ini dindingnya yang tadi di depan ya. Nah, Ini. yang ini granite tile nih, KitKat kalau ini kalau salah KitKat ya. Ini pemasangannya lebih gampang daripada yang di dapur kalau tadi ingat ya. Iya, mozaik. Kalau yang di dapur tadi ada yang belakangnya tuh kayak apa sih kayak jaring-jaring gitu Iya, ya. Itu kayak- paling susah pertama yang kayak itu. benang-benang. Nah, kemudian yang kedua itu yang di kamar mandi karena dia satuan. Kalau ini dia udah 30 kali 60. Jadi lebih mudah masaknya nih kalau mau motif-motif mirip-mirip seperti itu bisa pakai yang ini. Nah, Saya kira ini mozaik satu-satu karena nggak kelihatan perbedaannya. Cakep-cakep Mas. Jadi kita udah keliling ya Iya. ke tiap sudutnya dan udah diceritain panjang lebar Iya, benar. soal rumahnya. Dan sekarang saya mau nanya-nanya bareng Mbak Dela juga ya. Iya, boleh. Yuk kita Nanti kita tanya di inner latar court lah. belakangnya yuk. Iya, boleh. Oke tetangga, makasih udah nonton sampai sini nih. Sekarang waktunya kita tanya-tanya lebih jauh sama Mas Rian dan Kak Dela. Tadi saya lupa nanya, ini rumah ada namanya apa enggak ya? Pribadi kita nggak Nggak ada nama. sih. Belum ada ya? Belum ada. Belum. Oke, nanti kalau ada namanya bikinin aja akun rumah ya, nanti saya follow ya. Oh, iya. Oke, pertanyaan pertama. Iya. Latar belakangnya apa nih dari pembangunan rumah? Tadi di depan udah excited banget tuh, udah semangat banget. Gimana cerita? Jadi waktu itu kita punya cita-cita setelah 2 tahun tuh kita harus punya rumah ya gitu. Sebenarnya budget kita belum cukup nih. Jadi pas kita tahun kedua pernikahan, kita cuma punya budget tuh estimasi sekian kan gitu untuk cost gitu. Cuma budget kita tabungan kita masih 40%-nya lah gitu. Makanya kita bangun sambil jalan tuh, Mas. Bangun sambil jalan. Iya, maksudnya nggak harus nunggu uangnya kekumpul ada semua dulu sekian, baru kita mulai. Enggak, kalau kita baru ada 40%-nya kita sambil jalan. Udah mulai. Udah mulai. Iya, Karena kita mikirnya kita ya tabungan sekian pasti masih belum terlalu bijak lah ya dengan umur kita yang segini ya. betul. Kalau kita undur lagi pun pasti harga material tuh akan naik gitu. Oke. Nah, kalau dari Mbak Dela gimana nih? Jadi sebenarnya kebetulan suami saya kan arsitek dan sekaligus kontraktor. Nah, di mana saya juga banyak minta untuk secara desainnya. Kayak saya minta yang masif, terus warna-warnanya nggak terlalu mau yang terlalu cewek gitu loh. Kan kita rata-rata misalnya cewek ada maunya yang lebih Colorful. iya colorful gitu. Kalau kita lihat ya dari depan sampai masuk, itu kita konsisten ya warna abu-abu dan warna coklat. Kalau menurut saya less is more gitu. Semakin sedikit sebenarnya dia semakin akan membuat itu jadi sesuatu gitu Mas. Less is more karena konsistensi warnanya. Warnanya ya, kalau gitu boleh. iya abu coklat. Ya, paling putih lah buat Putih, sebagai warna netralnya. iya. Nah, dalam waktu 12 bulan itu target awalnya berapa bulan tadinya tuh? Target awal kita tuh tadinya gini Mas, kita cuma sampai pengen plaster aci gitu kan. Tapi kemudian sepanjang ini berjalan, alhamdulillah ada aja rezekinya gitu. Walaupun nggak langsung semua truk langsung kelar tuh Mas. Nah gitu. Nah itu juga yang bikin kita akhirnya santai, tapi tetap berjalan gitu Mas. Jadi tetap inilah berproses lah rumahnya tapi pelan-pelan gitu. Itu pasti ada aja lah Mas, maksudnya pasang surutnya, pusing-pusing itu pasti Pusingnya. aja. Pasti ada, itu nggak mungkin enggak. Ya gitu makanya kita kadang pengen beli pintu terus nungguin dulu deh Iya. gitu. Kadang kita ada beberapa hal yang kita mungkin aset yang mungkin kita jual ya. Kayak tabungan berbentuk aset terus kita jual. Iya. Itu pun tanda pengetahuan orang tua kita sebenarnya Mas. Kita udah tahu dong kalau nonton video ini. Iya, tapi ya gimana kan kita nggak mau nyusahin orang tua juga Iya, ya, gitu. bener. Ini jujur aja, saya sebenarnya
tanah itu udah disiapin dari orang tua kami gitu. Kebetulan kami alhamdulillah punya privilege gitu ya. Cuman kita juga nggak mau yang terlalu memanfaatkan banget opportunity. Justru semakin kita dimudahkan sama Tuhan jalannya, harus kita jadi harusnya memudahkan orang lain lah gitu. Gitu. Saya agak resah belakangan ini. Gitu. Makin senja obrolan makin. Jadi intinya gitu lah Mas. Kan kita udah dikasih tanahnya, nggak mungkin untuk rumahnya kita minta lagi gitu Mas. Keren. Itu kan tadi saya udah nanggap tuh banyak tantangannya ya, pusing-pusingnya. Itu kan dijalanin berdua. Nah dari Kak Dela nih, ceritanya gimana supaya bisa ya walaupun ada tantangan tapi masih bisa kompromi lah berdua, akhirnya bisa oke, kita jalan dengan kayak gini. Kalau saya pribadi selalu bilang sama suami kalau misalkan belum bisa nanti aja gitu. Tapi ketika saya lihat tabungan masih ada nih, kayak cukup nih buat itu, ya udah kita jalan lagi aja deh gitu. Jadi misalkan interior awal-awal kita juga kitchen nggak langsung semua. Jadi yang kita prioritasin kitchen aja dulu, baru ini. Terus kamar itu baru jadi juga. Kamar baru jadi Mas Rizky. Sebelumnya kita cuma tidur Sebelum gitu. kita tidur di kamar anak. Dan kita, ini kasurnya kita alasin karpet ini sebelum kita dari sana. Sampai nunggu gitu kita sebenarnya Mas. Gitu. Iya. Kita mulai pembangunan tuh Juli tahun 2023. Selesai pekerjaan sipil Juli 2024. Itu tapi baru ada kitchen kayaknya deh. Kitchen. Iya. Sekarang sudah di bulan Oktober. Akhir. Ini baru selesai semuanya nih. Gitu. Jadi 1 tahun lebih 3 bulan. Gitu. Mantap. Karena kita pelan-pelan aja deh gitu. Asli nih tetangga. Tadi saya datang juga masih nungguin karena masih finishing. Ada beberapa yang harus di-finish. Iya benar. Masih finishing. Saya di Instagram saya dari sini mungkin belum kabus ya, masih ada tukang kerja setengah 10 malam. Soalnya beberapa klien Mas Rizky juga udah tahu pasti, soalnya ada juga yang ke rumah saya. Jadi gini pemirsa. Jadi rumah kita itu udah sering bawa klien ke rumah sering bawa klien ke rumah gitu. Karena kan apalagi saya masih muda, terus juga nggak gimana-gimana juga, penampilannya juga biasa aja gitu kan. Gimana orang bisa percaya sama kita gitu kan. Ya udah datang aja ke rumah. Pertama bisa ngelihat karya saya yang pertama nih. Gitu kan. Kedua bisa ngelihat finishingnya langsung. Gitu, materialnya langsung. Ketiga, mereka tahu rumah saya tuh di mana gitu. Misalnya ada apa-apa gitu dan lain-lain, amit-amitnya gitu kan. Tapi kan kita kontraktor juga gitu ya, arsitek dan kontraktor. Membangun trust ya. Trustnya itu yang harus kita pegang sih Mas. Dari awal udah harus kita gitu. Jadi kita terbuka itu sama klien-klien saya gitu. Soalnya design and build ya? Bener, dan dari A sampai Z, pernah kan saya Rian dan lain-lain sampai nanti mau tanda tangan dan lain-lain ketemu dengan saya gitu. Jadi terima kunci. Salah terima kunci dengan saya juga gitu. Jadi gimana caranya, apalagi umur saya juga yang masih 29 tahun gitu. Gen Z apa milenial? Milenial. Saya yang ujung-ujung. Kalau kalian masih pengen lihat hasil karya-karyanya RH Studio, bisa langsung cek Instagramnya, ada di link di deskripsi ya. Udah saya cantumin nih. Oke deh, makasih ya Mas Rian, Kak Dela ya. Makasih baik Mas Rizky, sebelumnya ke Mas Rizky karena menurut saya Mas Rizky ini bener-bener pembawa Rizky. Ini testimoni dari segi saya lah gitu. Alhamdulillah semoga sangat bermanfaat buat kita ya, dari UMKM lah ya. Oke tetangga, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sebelum saya terbang, saya pamit dulu ya. Jangan lupa di subscribe. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Coba-coba pakai voice comment gitu, kayak misalkan Alexa, I'm home. Is someone calling me? I'm sorry, I'm out now. Nungguin ya? Nungguin. Cakep-cakep. Sini tetangga, kameramen takut bocor ya.